Itu ada beberapa member di Jogja sama di Bandung. Itu yang sebetulnya awalnya itu dia hanya jualan online yang kulaan. Gitu, kulaan kan. Dari kulaan itu akhirnya bikin sendiri, nyontoh, kemudian ditambahin, akhirnya jadi besar. Gitu. Akhirnya mereka-mereka yang sudah berhasil di situ, yang nggak itu omsetnya tuh sekitar 1 sampai 10 M, Mbak, per bulan. Nah, dari situ dia kepengen menjadi akhirnya belajar beneran dengan bagaimana membuat konsep, akhirnya jadi jauh lebih bagus. Awalnya reseller ya padahal. Awalnya reseller. Halo, Handtalkers, masih di Yellow Hotel. Sapanya gitu kan? Iya, sapanya Yellow, kayak halo, hello. Kayak hello. Jadi sapaan ketamu-tamunya adalah Yellow. Sesuai dengan tone warnanya yang yellow juga. Nah, salah satu hotel yang cukup menarik sih, karena interiornya juga luar biasa. Desain-desainnya oke banget, kekinian, Khas anak muda, betul. Nah, dan ada mural-muralnya, di depan saya ada mural, di belakang ada mural, penuh mural lah pokoknya. Dan ada lukisan-lukisan juga yang menarik juga di sini dari berbagai genre itu yang dipajang. Dan didominasi warna yellow, jangan lupa. Salah satu hotel yang keren di Surabaya Selatan. Dan sesuai dengan desain-desain di hotel ini, kita kedatangan tamu seorang fashion designer yang sudah malang melintang lebih dari 20 tahun, Mbak Alfiana Chandrayani. Apa kabar, Mbak? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Mbak. Jadi kebiasaan kita manggilnya Mbak Ani. Sip. Iya. Mbak, berkecimpung di dunia fashion. Sejak tahun berapa, Mbak? Kalau sejak mulai dari sekolah itu tahun 83. 84 lah ya. Oke. Ya. Itu apa? Belum Sekolah lah. apa waktu itu? Ya. Waktu itu karena nggak berhasil untuk masuk ke fakultas arsitek ya. Oh, Nah, gitu. awalnya itu di situ. Kepengennya arsitek, nggak pengen sekolah lain. Karena tidak tahu ada yang namanya profesi seorang fashion designer itu sama sekali nggak tahu waktu Iya. itu. Iya. Terus akhirnya karena nggak masuk, orang tua saya menginginkan yang penting kuliah, buah mlebu apa yang penting kuliah gitu loh. Nah, tapi kan nggak bisa kayak gini. Nah, kebetulan memang saat itu saya pernah jatuh ya, satu pernah jatuh pada waktu SMA. Ternyata berimbas setelah lulus SMA itu. Nah, itu jadi kalau stres, kalau terlalu mikir gitu, itu saya sering migrain yang sampai harus masuk rumah sakit. Nah, gitu. Terus saya pernah masuk ke UPN sebenarnya pertanian, tapi itu karena memang harus kuliah gitu. Bukan karena passion ya? Bukan karena passion gitu. Nah, setelah itu kayaknya saya lebih sering sakit-sakitan, akhirnya saya izin sama Bapak, wis Pak, udah saya nggak tahu ini mau masuk mana. Tapi saya keluar aja deh dari nanti nggak selesai sekolahnya gitu. Akhirnya nggak nyaman ya? Nggak nyaman gitu. Terus saya buka-buka buku gitu, buka-buka buku majalah. Waktu itu ada salah satu majalah wanita. Oh, ini kok ada lomba perancang busana LPM. Nah, waktu perancang muda waktu itu. Terus di situ saya kenal yang namanya ada Samuel Watimena, Gia Sukasa, waktu itu kemudian ada Itang Yunas. Nah, itu saya tahu dari itu LPM itu. Tuh, ini sekolahnya apa kok bisa jadi kayaknya asik nih gambar. Nah, dari situ akhirnya saya banyak saya menggali, saya cari-cari, ternyata ada sekolah fashion, ya, setelah fashion design. Tapi pada saat itu sebetulnya sudah ada IKIP ya, tapi lebih ke pengajaran, bukan ke seorang fashion designer. Akhirnya saya cuma ngambil kursus di Jakarta. Nah, itu kursus di Jakarta saya ngambil di Bunka Fashion di Jakarta. Kemudian begitu selesai saya merasa cocok, saya ngambil di Sekolah Mode LPTB Susan Budiarjo di Jakarta. Nah, dari situ
saya era segitu ya Bunka ya. Ya, Bunka waktu itu di mana lupa saya. Daerah dekat Gajah Mada sana, dari Gajah Mada sana. Atau saya ngambil di Susan. Kemudian saya setelah itu saya merasa kok saya passion saya di sini. Dari situ saya minta izin sama almarhum bapak saya bahwa kayaknya aku cocok deh di sini. Nah, akhirnya diizinkan sebetulnya ke Jepang waktu itu untuk ambil di Bunka. Tapi setelah saya ngambil di Susan, baru saya, aduh kalau ke Jepang kayaknya aku raiso ya belajar kanji gagal terus. Karena bahasa kanjinya itu ya. Ya, saya sempat ngambil kursus di Japan Foundation ya untuk siapa toh saya memang waktu itu kayaknya kepengen banget di Jepang, toh tidak terlalu jauh dari Indonesia. Oh, lulus. Bahasanya. Nah, apalagi setelah itu saya masuk di Susan Budiarjo yang dia basicnya itu dari Inggris. Jadi semua polanya, pengajarannya segala macam. Akhirnya saya tertarik ke sana. Terus saya akhirnya dapat izin lah sama ayah saya. Saya sekolah di sana, ambil diploma yang 2 tahun fashion design 2 tahun. Nah, itu makanya saya kembali ke Indonesia akhir 88 gitu. Nah, 89 saya akhirnya ikutlah bergabung dengan Mbak Susan gitu. Jadi saya menjadi instruktur untuk fashion design di Susan Design. Ya, instruktur fashion design mulai tahun 90. Ya, sampai saya akhirnya harus pindah ke Surabaya mengikuti suami tahun 95 gitu. Jadi saya di sana sekitar 5 tahunan. Sebelum itu saya juga sempat ngajar di sekolah modelnya punyanya Mas Heri Darsono. Ya, nah, setelah saya pindah ke sini, di situ setelah saya pindah ke Surabaya itu saya mulai berhijab sejak saya hamil anak kedua. Nah, anak kedua lahir di Jakarta, terus saya pindah ke Surabaya. Kok nggak srek ya? Saya udah berhijab. Kenapa saya bikin baju bukan untuk orang-orang yang tidak berhijab? Gitu. Nah, dari situ akhirnya saya selain saya mau fokusnya busana muslim, waktu itu saya membuka cabang Susan Budiarjo di Surabaya. Nah, dari situ udah mulai benar-benar saya terjun 100% di busana dan produksinya busana muslim. Jadi sudah genrenya adalah busana muslim. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Desainnya. Dan ternyata semakin kesini perkembangan untuk dunia fashion di busana muslim juga semakin berkembang luar biasa. Sangat ya. Di era 90-an, 2000 sampai 2020 juga perkembangan luar biasa, Mbak. Betul. Dan itu juga Indonesia sebagai komunitas muslim, salah satu muslim terbesar di dunia kan harusnya bisa jadi pusat untuk itu ya, Mbak. Itu sejak tahun 2012 sebetulnya. Jadi kan kita melihat perkembangan busana muslim yang begitu pesat, kemudian desainer-desainer busana muslim itu begitu banyak bermunculan. Kemudian inovasi-inovasi tentang busana muslim juga jauh lebih berani lah ya. Kalau dulu orang cuman kerudungan begitu aja, kerudung yang nah sekarang terus warna gitu aja. Ya, nah waktu itu saya yang memberanikan diri untuk membuat satu gebrakan atau yang lebih ke orang bilang sekarang itu anti mainstream kali ya. Jadi saya bikin alat turban, terus kemudian kepala pakai topi-topinya itu yang agak-agak aneh lah gitu. Nah, dari situ dan saya lebih memang ke etnik. Dari awal saya udah komitmen bahwa baju saya genrenya muslim dan etnik ya. Etniknya di mananya? Kan ada batik, ada tenun, ada aksesorisnya. Semua. Oh, semua. Jadi gini, suatu saat saya membuat sebuah koleksi yang sebetulnya bahannya itu tidak dari batik, tidak dari tenun, tidak dari lurik, polosan, tapi saya dulu kan lebih banyak ke sulam tangan sama ke teknik lukis di atas sutra. Nah, kalau baju saya polos, itu motif-motifnya yang saya ini kan adalah motif-motif batik atau motif tenun atau jadi motif yang digambar ya dilukis ya disulam dan segala macam itu arahnya ke etnik gitu. Saya pernah pakai motifnya Afrika juga saya pernah. Indonesia udah saya gali semua. Seperti kalau Jawa udah pasti ya, udah pernah Jawa, ada Kalimantan saya juga pernah. Irian saya juga udah pernah gitu. Pokoknya motif-motif etnik itu udah saya pakai semua sampai. Nah, dari situ jadi orang tuh mesti udah langsung lihat kalau ada ciri khas baju-baju saya tuh di situ di etnik itu. Di etniknya ya, itu. Etnik itu. Dan desain-desain yang asimetris dan tabrak-tabrakan itu ya, Mbak ya. Ya, saya lebih waktu itu saya kan nggak seneng simetris gitu. Jadi ya apa caranya mesti ono asimetrisnya, entah di tangannya, entah di apanya tuh di itu satu saya. polanya ya. Ya, ada polanya saya lebih ke asimetris dan lebih ke arah ke geometris, Mas.
Jadi bukan yang kayak girly-girly tuh enggak sama sekali. Kalaupun saya bikin baju pesta dia girly, tapi pasti akan ada kelihatan bahwa dia banyak garis-garis geometrisnya. Jadi bukan ke couture ya Mbak ya? Dulu pernah saya bikin ke couture. Iya, ya. Sebetulnya lebih ke couture. Karena apa? Kan saya lebih senang yang tidak yang asimetris ya. Kemudian detail-detail yang saya ini kan itu lebih orang bilang ya lebih ke handmade ya, itu makanya lebih ke couture. Kalau couture itu kan ya, kalau couture itu kan hampir 100% itu dia pakai handmade gitu. Gitu. Jadi sekarang lebih ke arah agak-agak casual ya Mbak ya? Ya, saya lebih capek Mas bikinnya. Mungkin dia udah usia ya, jadi cuman kadang-kadang orang itu kan kangen ya dengan apa yang udah pernah saya buat. Karena saya tuh tidak ingin setiap tahun kan kita ada show tren baru ya, show tren baru itu tuh. Saya kepengen apa ya yang tahun lalu sudah saya buat, tahun ini saya harus bikin sesuatu yang baru gitu. Nah sekarang tuh tukang sulam udah agak susah. Ya kayak gitu loh Mbak. Itu jadi tapi tetap untuk asimetris, etnik itu tetap saya pegang. Cuttingan-cuttingannya itu yang adalah ciri khas dari Mbak Ani yang itu dipegang. Brandnya apa sih Mbak? Belum saya ada. Alfiana. Alfiana. IG-nya Mbak? Ani.alfiana. Alfiananya PH ya? PH. Alfiana pakai PH? PH. Oke, jadi kalau mau mencari produk-produknya dari Mbak Ani bisa di IG-nya. Bisa, ya. Dan kalau mau pengen didesainkan oleh Mbak Ani juga bisa lewat IG-nya itu. Monggo, silakan japri DM aja. Di DM kan gitu. Mbak, lihat perkembangan fashion sekarang ini kan dari generasi yang dulu sampai sekarang anak muda itu kan hype-nya luar biasa kan. Apalagi sekarang semakin banyak dihargai kan desainer yang dibanding era dulu kan gitu. Nah, dan juga semakin melek fashion kan sekarang ini. Nah, itu Mbak Ani gimana mengamatinya, Mbak? Saya sangat bangga ya dengan para desainer muslim Indonesia saat ini ya. Karena dengan perkembangan yang luar biasa itu berarti apa yang kita cita-citakan para fashion designer Indonesia, muslim Indonesia ini untuk menjadi pusat mode muslim dunia itu insya Allah bisa tercapai. Karena pada waktu itu 2020 kita bisa menjadi pusat mode se-Asia. Nah itu insya Allah itu saya merasa sudah tercapai karena dengan adanya kita membuat event-event seperti MUFES ya. MUFES itu seperti MUFES sekarang ada ISEF. Nah, ada ISEF sekarang ISEF itu sekarang sedang berlangsung ya di Jakarta. Kemarin di Surabaya di TP. Ya, nah itu banyak sekali desainer-desainer luar negeri ingin ikut di situ, gitu loh. Ya, ingin ikut di situ. Kemudian ya tetangga-tetangga sebelah seperti Malaysia, kemudian seperti ada beberapa negara tetangga yang juga mereka membuat baju muslim itu juga lebih sudah melihat ke kita gitu, perkembangannya tuh melihat ke kita. Jadi ke kita ya, ke Indonesia ya. Apalagi kami itu punya satu tim yang membuat fashion trend forecasting. Ya, yang kita bekerja sama dengan Kementerian Parekraf waktu itu pada waktu dengan Kementerian Parekraf itu. Nah, itu salah satu yang menggodok untuk trend forecasting Indonesia dan itu biasanya itu juga kita tidak hanya trend forecasting itu tidak hanya untuk baju-baju yang bukan muslim gitu loh, tapi juga ada yang untuk khusus untuk busana muslim. Nah, dari situ jadi mereka akhirnya melihat kiblatnya ke kita. Nah, mudah-mudahan nanti 2025 benar-benar bisa menjadi pusat mode dunia, muslim dunia. Nah, ini kemarin kan kami saya kan ada di bawahnya Indonesian Fashion Chamber, itu sudah memulai untuk memperkenalkan diri ini loh fashion kita, terutama untuk di muslim itu mengadakan show di Paris, udah mulai 3 tahun. Yang kemarin ini Agustus sama September. September di Paris. Ya, namanya Front Row. Ya, Front Row gitu. Nah, itu adalah salah satu terobosan-terobosan kita untuk bisa memperkenalkan ini loh Indonesia, ini loh baju muslimnya. Makanya kenapa terakhir kemarin sejak tahun 2016 itu kita benar-benar gencar untuk mempromokan yang namanya MUFES supaya bisa tembus untuk menjadi fashion muslim dunia. MUFES itu Muslim Festival. Muslim Fashion Festival. Ya. Nah, jadi perkembangannya juga anak-anak muda sekarang juga semakin luar biasa ya. Jadi beda banget loh. Beda banget. Gitu. Kita tadi juga ngobrol nih ya salah satu clothing Indonesia yang tembus di New
New York ya Mbak ya. Iya. Dan itu cuttingannya luar biasa. Iya. Walaupun itu clothing ya. Iya loh, iya Ya, kita betul. bangga ya Mbak ya untuk itu Mbak. Sangat gitu. Sangat-sangat ini. Itu sebetulnya kalau kita tahu peluangnya itu sangat menjanjikan, Iya. sangat menjanjikan, terutama busana muslim karena yaitu tadi kita sedang diincar gitu. Sekarang benar-benar kita dilihat dunia tentang busana muslimnya. Kan kita sering teman-teman tuh show di apa namanya Dubai. Waktu itu saya pernah show di ini Aljazair waktu itu. Saya sama almarhumah Mbak Nur Faidah. Iya. Nah, Mbak Nur Faidah itu saya berdua show di Aljazair pada waktu itu ada expo. Ada expo di sana, terus kita untuk fashion kita ada satu tempat, ternyata animonya bagus banget gitu loh. Bahkan waktu itu ada ibu-ibu dari duta besar itu, aduh aku kayaknya nggak pos, akhirnya kita dibikin lagi show lebih kecil ya, tapi lebih private gitu. Jadi yang diundang Kayak itu trunk show gitu ya. gitu. Itu akhirnya kita bikin show kecil di KBRI di gedung gitu loh. Gitu. Nah, itu sudah mulai kan, itu tahun berapa ya saya waktu itu, tahun sebelum sekitar 2009 ya ke sana itu. Nah, terus sekarang udah banyak kayak di Dubai, kayak di Perancis pun itu yang kemarin kita juga memang kan kadang-kadang ada orang tuh memperagakan bajunya. Oke lah di Indonesia kita bikin baju muslim dengan benar-benar tertutup gitu. Nah, kemudian pada waktu show di Paris itu dia pakai baju muslim tapi dia tidak 100% berhijab gitu loh. Nah, yang tahun ini kami itu terutama Mas Ali Karisma ketua kami itu bilang, pokoknya kalau memang kalian memang bikin baju muslimnya tertutup, tunjukkan tertutup gitu, tunjukkan kepada dunia ini baju muslim saya. Jadi nggak usah malu gitu, nggak usah takut bahwa tidak laku. Kamu harus menunjukkan kalau baju di Indonesia seperti ini ya di sini sama seperti ini, nggak usah diukur. Nah gitu loh. Nah dengan begitu kita benar-benar bisa memperkenalkan ini loh, fashion Indonesia itu, fashion muslimnya itu seperti ini gitu. Gitu, seperti itu. Mbak, tapi ini sekarang ini kan karena ini juga untuk teman-teman muda gitu ya. Apakah banyak juga ini teman-teman muda yang sudah mulai masuk ke sana? Banyak banget Mbak. Banyak banget, bahkan tidak kan sekarang tuh era anak-anaknya milenial ya, desainer baju muslim milenial itu mereka itu kan ada yang desainnya sebetulnya aneh-aneh ya, dulu anak muda banget gitu. Jadi sebetulnya bajunya itu kayak baju yang bukan baju muslim tapi dihijabin gitu, terus dipanjangin gitu loh. Streetwear. Nah, streetwear bener-bener streetwear. Tapi jangan salah gitu, jangan salah. Banyak juga mereka yang baju muslimnya itu sebetulnya simple banget itu ternyata menghasilkan cuan yang gede gitu loh. Nah, ini beberapa desainer kami ya, member kami itu ada beberapa member di Jogja sama di Bandung itu yang sebetulnya awalnya itu dia hanya jualan online yang kulaan gitu, kulaan kan, dari kulaan itu akhirnya bikin sendiri, nyontoh, kemudian ditambahin akhirnya jadi besar. Nah kan itu sebetulnya baju-baju yang benar-benar jualan, berjualan. Nah tapi dari situ karena itunya animonya itu bagus, kemudian juga rolling money-nya itu juga bagus gitu, akhirnya mereka yang sudah berhasil di situ yang nggak itu omsetnya tuh sekitar 1 sampai 10 M Mbak per bulan. Nah dari situ dia kepengen menjadi, akhirnya belajar beneran dengan bagaimana membuat konsep, akhirnya jadi jauh lebih bagus. Awalnya reseller ya Pak? Awalnya reseller. Ya ketika ada peluang di sana dan dia sudah punya market kan, karena reseller udah punya market, udah punya pelanggan, oke coba beralih jadi seorang desainer sendiri. Sebetulnya awalnya bukan reseller yang benar-benar reseller ya, tapi dia pedagang. Pedagang yang kalau reseller kan dia ngambil. Jadi dia awalnya tuh kulaan baju polosan. Terus dirobak sama dia, gitu loh. Akhirnya dia belajar pola, belajar jahit. Awalnya dari garasi, gitu. Tapi dia sudah mindset untuk online-nya tuh sudah jalan. Kemudian dia bekerja sama dengan teman-temannya yang pinter medsos. Nah itu dia hanya ngurusin produksi sama desain. Lama-lama kok desainku gini-gini, tapi gitu aja tuh laku gitu. Nah 1 bulan itu dengan satu model itu 500 Mbak produksinya. Sekarang 3-4 piece. Iya. Jadi sebulan itu sekitar 1.000 sampai 3.000 dengan beberapa model itu Mbak. Makanya saya itu kemarin tuh ya kita yang sudah tua-tua gini kita belajar gilanya, dan dia usianya baru 28 tahun sampai 35 tahun anak-anak itu.
Jadi- muda Nah, sekarang. ini peluang ini Betul. teman-teman muda ya. Jadi sekarang itu anak-anak milenial yang dipegang itu adalah karena memang sudah eranya sudah era digital, Digital. eranya sudah era IT. Itu yang harus Betul. disadari, gitu loh. Itu yang harus disadari mereka. Kalau mereka mau berhasil, manfaatkan itu. Tempat belajar tuh banyak banget. Kita mau belajar online bisa, mau belajar offline juga bisa kan. Kadang jualan online-nya lebih gede daripada offline-nya. Betul, ya, ya itu tadi, itu yang saya tadi bilang tuh anak-anak muda itu mereka akhirnya kita kan punya ini Mas, beberapa sekolah muda sebenarnya Iya. di Bandung ada, di Surabaya ada, tinggal milih. Jadi mereka-mereka yang sudah berhasil dagangannya itu di online, itu mereka belajar desain yang Betul. benar, akhirnya dia punya 2 brand. Iya. Yang satu brand yang harga murah sekitar 300.000 sampai 500.000, clothingan itu, ada yang lebih mungkin lebih ke apa ya, Ya custom design. lebih custom itu lebih bagus. Makanya untuk yang kalau show kita misalnya ikut SFP, nah itu keluarkan yang itu. Ya, gitu yang loh. custom design. Iya, yang custom, ya gitu. Ya, jadi di Surabaya pun juga sekarang sebelum pandemi juga banyak event-event untuk fashion ya Mbak ya, gitu kan, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mulai Ya. dari Surabaya Fashion Week, Surabaya Fashion Parade, Ya. ya kan, belum Ya. lagi yang ada di mall itu Ya. kan, Ya. terus khusus fashion juga busana muslim, Ya. yang di salah satu mall di Surabaya Selatan juga rutin kan Mbak, Ya. itu, nah itu juga perkembangannya luar biasa. Sangat, ya. Jadi sebenarnya kan dunia fashion untuk anak muda juga sangat menjanjikan Terbuka. ya Mbak. Ya. Sangat Terbuka. menjanjikan. Tadi itu Ya. ada yang anak muda omsetnya sampai 10 M tuh per Ya. bulan tuh kan. Itu Ya. hal yang sangat ya. Bingung ya aku ngitung ya Mas. Jadinya enggak cukup Ya ya. kan kemarin kan ada narsum juga anak Padahal muda itu loh, juga saya kan. kemarin dia cerita tuh awalnya dari bikin polanya tuh di teras Mbak. Iya. Iya. Gitu. Dan dia memang mungkin ya barokahnya itu Iya. dia banyak memanfaatkan mereka dari ibu-ibu rumah tangga. Jadi dia nggak punya pabrik loh. Iya, iya. Cuman dia tuh menganukan memberdayakan ibu-ibu yang Di sekitar rumahnya. supaya dia bekerja di rumah. Betul. Iya, Dia store gitu. Soalnya di ini di apa Ya, namanya? kayak konveksi gitu kayak lah. Ya, konveksian gitu. tapi ya itu ditentir ya. Kok ini elek ya balik gitu, Iya. kayak gitu. Nah, jadi quality control-nya juga harus Ya, tepat di sana. bener. Oke, Mbak, itu dulu kalau misalnya kita ini belum ngerti, tiba-tiba kayak Mbak tadi itu kan, tiba-tiba terus nyemplung ke sana itu dulu menggali passionnya seperti apa. Mungkin ada teman-teman juga yang merasa bahwa sekarang belum nemu jalannya gitu kan. Terus juga nggak berani tadi itu, kalau disuruh kuliah ya kuliah gitu kan. Iya, bener. Nah itu gimana nih cara menggalinya itu kira-kira gimana nih supaya Kalau- kemudian ternyata tadi itu talentanya ternyata di sana gitu Iya. loh. Sebenarnya kalau kayak gitu sih sebenarnya dia harus mau mencoba apapun. Oke. Semua itu harus dicoba. Dari yang misalnya ikut-ikutan aja dulu misalnya. Oh sekarang trennya masak, aku ikut kursus masak. Oh sekarang trennya ini, aku ikut ini fotografer. Nah lama-lama dia akan ketemu passionnya. Iya, ketemu passionnya. Gitu loh. Jadi tapi ini mudah-mudahan benar-benar untuk ibu-ibu. Nah, untuk ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang mungkin dia tidak tahu passionnya anak ini sebetulnya pengennya jadi apa. Udah kursusin aja segala macam dikursusin gitu loh. Ya. Ikut kursus ini atau kamu pengen apa. Nanti dia akan ketahuan kok Mbak. Dia akan ketahuan. Dari hobi si anak tuh akan ketahuan. Iya, sebenarnya bisa diamati ya. Kalau misalnya dia Ya, suka benar. gambar, oh berarti sebenarnya Ya. passionnya itu kalau nggak di desain, Ya. ya di sekitarnya kan, mulai dari Ya. desain interior, arsitek atau desainer untuk fashion kan. Sebenarnya ini pertanyaannya Mbak. Tadi sama dengan apa yang terjadi kepada anak saya. Sama anak saya. Kan saya udah bilang, anak saya tuh seneng gambar dua-duanya. Satu laki, satu perempuan. Sebetulnya yang seneng fashion itu yang laki. Jadi kalau pakai baju, "Bu, aku bikin baju kayak gini. Yang kayak gini, aku nggak mau yang kayak gitu, nggak mau yang biasa-biasa itu. Kok anakku yang lanang gitu. Nah, yang perempuan itu juga seneng gambar sebenarnya. Saya udah ngajarin dari awal, udah ngajarin. Bikin ini. Tapi ternyata dia kayaknya passionnya tidak di situ. Nah, setelah dia SMA, aku nanti pengen jadi apa ya? Nah, saya kan bingung. Iya. Saya pengen jadi apa? Dulu saya kursuskan piano nggak kerasan. Mau suruh olahraga. Saya dulu kan olahragawan sebetulnya, Mbak. Oh, olahragawati. Olahragawati. Iya, bakti ya. Saya dulu olahragawan. Saya itu dulu pemain voli. Oh. Jadi makanya saya nggak ngeh kalau saya tuh ternyata
saya itu di sini gitu loh. Iya, Dunia saya itu di sini. Padahal atlet itu kan motorik banget gitu ya. Temenku Kalau aja ini kan sampai halus, heran. itu kan motorik kasar, ini motorik Temenku halus. sampai heran. Ini jadi desainer sing tenan. Tadi apa klambine? Iya, makanya. Loh, Gitu. siapa tahu spot desain kan? Nah, dari itu makanya terus saya bilang, udah deh terserah kamu. Akhirnya ke yang laki itu pengen jadi arsitek, ternyata tidak ke sana, akhirnya dia ke planologi. Yang kecil itu juga akhirnya, terus aku kayak ini aja, kok ternyata ya memang passionnya di situ gitu. Nemukan jalannya masing-masing. Ya, jadi akhirnya ada berdoa toh. Oh, pan aku tadi apa? Tak suruh ini tidak mau. Nah, ini untuk yang berminat, itu mereka bisa sekolah di mana aja sih, Mbak? Untuk fashion, Ya, fashion. sekarang Kan banyak. karena kadang kita tuh nggak ngerti gitu ya. Kalau saya ini, misalnya saya punya anak, terus anak saya minat gitu, saya nggak ngerti sama sekali ini harus kuliah atau sekolah di mana gitu. Ada beberapa cara sebenarnya. Kalau si anak ini lihat aja dia minat kuliah enggak. Kalau minat kuliah tuh banyak. Ada di Ciputra ada. Iya. Oh, oke. Ya, Universitas Ciputra ada. Itu jurusan apa? Fashion. Oh, fashion. Fashion, iya. Petra juga ada ya. Petra juga ada. Ubaya juga ada. Oh, oke. Gitu. Sekarang ITS pun itu di desain produk itu ada sudah mulai mengarah ke fashion Fashion. juga ada gitu loh. iya. Nah, sekarang kita tuh kadang-kadang passion ke fashion itu pun banyak sebetulnya macamnya. Kita bisa jadi fashion designer. Kita bisa jadi aksesoris designer. Kita bisa jadi shoes designer gitu loh. Nah, tinggal anak kita maunya kemana gitu. Nah, itu di Indonesia sudah banyak. Misalnya sekarang saya itu kan kebetulan pernah pegang sekolah mode Susan Widarjo ya. Saya tuh pernah punya murid mulai dari yang umur 10 tahun itu ada. Oh, oke. Jadi anak itu memang sama orang tuanya dimasukkan ke sekolah situ. Saya bilang, Bu, nggak bisa Bu, saya bilang gitu. Saya nggak bisa kalau anak ini karena oke lah kalau gambar oke. Tapi anak si bapaknya, ibunya itu pengennya anak ini mulai belajar desain, pola sama jahit. Saya bilang, kayaknya belum bisa deh, saya bilang gitu. Kalau ngajarin gitu. Takutnya sih dia tuh mutung gitu loh. Jadi saya suruh ini dulu. Akhirnya dia udahlah Mbak, pokoknya masuk aja, masuk. Akhirnya suruh masuk ke yang fashion aja, apa? Fashion sketch yang fashion design aja, ya. Fashion design saja. Ternyata berlanjut. Begitu sudah selesai ini dia ikut ke yang advance. Saya bilang, Bu belum bisa advance, saya bilang gitu. Karena anak ini belum belajar pola, saya bilang gitu. Karena di advance itu harus mengerti pola. Udahlah Mbak, biarin aja, masuk aja. Jadi loh Mbak. Jadi setelah dia fashion untuk fashion desainnya udah selesai, kemudian waktu itu dia masih SD. Begitu SMP dia ikut pola. Ya udah saya biarin aja dia ikut pola. Waktu di SMA kelas 1 dia ikut jahit. Nah, sampai di akhirnya karena dia sudah mengambil semua mata kuliahnya, mata pelajarannya, akhirnya dia diperbolehkan untuk ujian karena udah semua gitu. SMA kelas 2 dia ternyata ikut kursus di mana-mana. Benar-benar passionnya di situ. Waktu itu dia ikut lomba yang diadakan oleh Esmod di Jakarta. Nah, ternyata dia menang. Akhirnya dia mendapatkan beasiswa 1 tahun di Esmod. Tapi waktu Paris. Jakarta. Jakarta. Tapi saat itu dia masih kelas 2 SMA. Si ibunya bilang, diambil tahun depan ya setelah dia lulus. Nggak bisa. Kamu mau sekarang atau kamu lepas gitu. Yang dilepas yang mana? Sekolahnya. Sekolah SMA-nya. Sekolah SMA-nya. Dia bilang, kamu Karena gimana? passionnya udah di situ. Benar-benar ibunya udah bisa baca gitu loh. Akhirnya dia di situ, ternyata dia tuh sampai selesai itu beasiswa terus. Jadi begitu 1 tahun, dia ini ada lomba lagi dia menang, dapat lagi 1 tahun sampai dia benar-benar selesai. Bahkan setelah selesai itu dia dapat dia sekolah di Italia kalau nggak salah. Sekarang dia udah mandiri. Dia waktu itu betul jadi instruktur juga desain di Esmod kan akhirnya direkrut. Nah, salah satunya lagi ada yang anaknya teman saya. Karena anaknya seneng gambar, anaknya tuh pendiam. Seneng gambar gitu. Terus sama ibunya supaya nggak aneh-aneh karena anaknya pendiam, ibunya jadi takut gitu loh. Dikursuskan ke saya karena saya sudah pernah pegang anak ini. Waktu itu anak itu juga masih kelas 5 SD. Sekarang dia ada di FSRC, jadi fashion design di ITB. Keterima, bagus banget anaknya. Gitu. Jadi memang seperti itu kalau misalnya si anak ini mau ambil ke dunia ini, itu sebetulnya dari awal sudah bisa. Tapi kalau misalnya enggak setelah lulus SMA pun,
itu tinggal kursus aja, misalnya dia belum kursus aja dulu, Banyak kursus juga ya, kan banyak. untuk fashion. Setelah kursus design. dia mau ngambil universitas juga banyak gitu. Ya. Esmod yang paling enak tuh Esmod, ada Lasal, ada banyak sekali. Ada Esmod, Lasal, Ada Lasal di Sultan Surabaya Buda, juga ada. sudah ada. Mau Lasal yang di Singapura juga ada, Iya. mau langsung itu banyak sekali udah. Ya. Jadi sekarang tuh sekolah desain pun juga sudah semakin banyak bertebaran di mana-mana. Ya. Dan di kampus perkuliahan itu juga sudah ada. Sudah ada. Dibanding dulu kan, gitu kan. Dan berita bagusnya, berita bagusnya itu sekarang sudah ada beasiswa dari LPDP. Itu untuk ke fashion. Kebetulan temannya anak saya, Bu, temanku ini loh berangkat ke Italia, dia dapat dari beasiswa LPDP. Wah, kok gak zamannya ibu? Gak ada zaman kita PDP. Itu ada itu namanya berita bagusnya. Jadi sudah tidak nggak hanya yang ilmu-ilmu Ya. beneran itu ya. Karena ya tadi ilmu vokasi lah kan gitu. Betul. Sudah banyak dikembangkan oleh pemerintah dan juga bertebar di mana-mana. Ya. Karena tujuannya adalah bahwa nanti lulusan dari vokasi-vokasi itu siap pakai dan siap terjun di Ya. masyarakat. Ya, betul. Salah satunya adalah fashion betul. designer, dan perkembangan desain juga semakin pesat di Indonesia. Anak-anak muda sekarang juga semakin luar biasa desain-desainnya, ya, dan itu betul. adalah sebenarnya adalah peluang juga semakin terbuka ke depannya. Jadi kalau kita melihat pola-pola anak sekarang pun juga sudah Iya, betul. ajaib-ajaib, Betul. dan kita Yang penting pengarahannya. betul, yang penting adalah pengarahannya dan ada passion di sana dan distribusi di sana. Ya. Apalagi busana muslim pun khususnya adalah Indonesia bisa jadi kiblat dari busana Insya muslim Allah ya. dunia, Ya. karena memang 2 tahun lagi loh. iya betul. Impian kita 2 tahun lagi. 2 tahun lagi Ya. insya Allah tercapai lah, karena Insya memang Allah. kita juga sudah sering melakukan banyak show di berbagai negara, Ya. di pusat-pusat mode dunia. Entah itu di Paris ya kan, entah itu di New York dan di Ya. Dubai sebagai salah satu pusat muslim juga kan di sana. Ya, betul. Itu juga semakin banyak laku di sana. Ya. Thank you Mbak Ani. Terima kasih Terima juga kasih mengundang aku ke sini. obrolannya. Bila minimal bisa berbagi. Nah, Iya. minimal bisa berbagi ke yang ingin anak-anak menekuni muda. bidang Insya Allah. Betul. fashion design khususnya Betul. muslim ya. Ya. Iya, yang tadi bahwa semakin terbuka peluang menjadi seorang muslim fashion designer. Betul. Dan juga banyak event-event yang mendukung itu kan tadi kan Ya. ISEF, terus kemudian Mufes. Mufes, Ya, Sijafes, dan Fest Ya. Ya. lainnya yang mendukung terkait dengan fashion design untuk dunia muslim. Ya, insya Allah. Lagi thank you ya Mbak. Sama-sama. Sehat Terima kasih, Mbak. terus Matur dan nuwun, Mas. bisa Iya. terus mengajari anak-anak muda Insya Allah. menjadi seorang fashion Ya. designer yang baik. Oke, thank you juga untuk Yellow Hotel dan Jember Sari, dan tempatnya sangat oke. Kalau mau staycation atau menginap di sini, starting dari 300 ribuan, atau kalau misalnya ada event-event di sini, di roomnya mulai dari 100 ribuan lah Iya. tiketnya. Jadi Anda bisa ke sini untuk event-event, atau mau nongkrong-nongkrong di sini, mau ngopi-ngopi juga Di bisa jadi kafenya. meeting point di kafenya. Di bawah juga keren, ada tempat untuk ngopi di bawah itu juga. Jadi itu sekali lagi, sampai ketemu di episode berikutnya Entok, dan jangan lupa apa Bu Novi? Jangan lupa untuk like, subscribe dulu ya, like dan kemudian share kepada teman-temannya. Iya. Karena konten-konten kami Iya. selalu memberi inspirasi dan Iya. insight-insight untuk beragam profesi yang ada di tanah air maupun di luar negeri. Iya. Oke, gitu ya. Oke. Thank Sukses you. selalu, Mbak. Mbak Ani. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Salam. Salam.